Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Berapakah jumlah nabi dan rasul-rasul Allah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di dalam sahihnya yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, berapakah jumlah para nabi?" Rasul menjawab, "Jumlahnya ada 124.000 orang." Lalu aku bertanya lagi, "Berapakah jumlah Rasul-Rasul Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jumlahnya ada 313 orang." Namun dari sekian banyak Nabi dan Rasul tersebut, sebanyak 25 orang yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, dan itulah yang wajib diimani oleh umat muslim. Lalu, nama-nama lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan terbukti banyak berbuat kebajikan seperti Luqman Al-Hakim, Uzair, Zulkarnain. Apakah mereka juga seorang nabi dan rasul? Tidak ada keterangan detail soal ini. Berikut tempat-tempat dan wilayah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makkah. Makkah Al-Mukarramah adalah tanah yang sangat disucikan oleh umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal itu dalam Al-Quran. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Quran Surat Al-Ankabut ayat 67. Sebagai kota yang disucikan, tentu saja Makkah memiliki banyak keistimewaan. Allah juga memberikan keberkahan kepada Makkah. Di antaranya Allah mengharamkan peperangan di kota ini. Dilarang mencabut rumput, dilarang membunuh hewan, dan lain sebagainya. Selain itu, tentu saja kemuliaan Makkah, karena disinilah Allah mengutus Nabi pertama Adam alaihi salam dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, ada 6 orang Nabi dan Rasul yang diutus Allah di Makkah dan sekitarnya, atau Jazirah Arabia. Keenam Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Syu'aib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesir. Mesir adalah negeri para raja. Disinilah Fir'aun atau raja-raja Mesir berkuasa. Negeri ini telah ada sejak abad ke-32 sebelum Masehi atau sekitar 3200 sebelum Masehi. Sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, negeri ini sudah ada. Pada saat itu dinasti yang berkuasa adalah dinasti Usra di era klasik 3200 hingga 2160 Masehi. Selanjutnya sebelum masa Fir'aun sudah didirikan piramida. Itulah yang disebut era Mesir kuno.
Dalam Al-Quran, Allah mengutus sebanyak 25 nabi dan rasul. Dan dari 25 nabi itu, 3 orang nabi yang diutus ke wilayah Mesir ini. Ketiga nabi dan rasul tersebut adalah Yusuf alaihi salam, Musa alaihi salam, dan Harun alaihi salam. Irak. Irak adalah salah satu negeri tempat diutusnya nabi dan rasul Allah. Sedikitnya ada 4 nabi dan rasul yang diutus di negeri ini, yaitu Idris, Nuh, Ibrahim, dan Yunus. Nabi Idris diutus di wilayah Irak kuno, tepatnya di daerah Babilonia. Nabi Nuh diutus di wilayah Mesopotamia, Ibrahim di wilayah Babilonia, dan Yunus di daerah Ninawa atau Ninive. Syam dan Palestina. Sementara itu, Syam dan Palestina terdapat 12 orang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di wilayah tersebut. Mereka adalah Lut, Ishak, Yakub, Ayub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihi salam. Tentu ada pertanyaan besar, mengapa Nabi dan Rasul banyak diutus Allah di Syam dan Palestina? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Palestina dan Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Mekah dan Madinah. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Allah memberkahi negeri itu karena kebanyakan nabi berasal dari negeri ini dan tanahnya pun subur. Kota ini didirikan oleh suku-suku Jebus, yaitu cabang dari bangsa Kanaan yang hidup sekitar 5.000 tahun lalu. Yang pertama mendirikan Yerusalem adalah seorang Raja Jebus Kanaan, ujarnya. Wajarlah bila di negeri ini banyak diutus para nabi dan rasul, karena merupakan salah satu kota tertua di dunia. Di negeri ini terdapat Haikal Sulaiman dan kerajaan Daud, juga tempat kelahiran Isa. Dipercaya di azabnya kaum Lut, tempat Zakaria melaksanakan sholat, tempat Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, Masjidil Aqsa dan lainnya. Bahkan di salah satu menara masjid di Damaskus dipercaya sebagai tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.